Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Bam Tri Channel, channel kesayangan kita umat muslim. Semoga dengan adanya channel ini semakin menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang tak kalah pentingnya adalah mampu menjaga diri kita, keluarga kita, saudara-saudara muslim kita dari aksi-aksi pemurtadan yang dilakukan setiap hari oleh oknum-oknum yang jelas tidak menyukai Islam. Baik, Iwan Villa, pada video kali ini kembali kita akan menyaksikan betapa malunya Yusuf Manubulu dibuat oleh Bang James, ya, sang laskar pembela Islam. Masya Allah, beliau ini anak muda yang luar biasa ilmunya. Maka Iwan Villa, sebetulnya pertanyaan ini diutarakan kepada Murtadin, narasumbernya, tapi lucu Iwan Villa. Narasumbernya itu tidak mampu menjawab, lalu dilemparkan ke Pak Yusuf. Dan tahu apa jawaban Pak Yusuf? Oke, simak saja langsung videonya ya. Silakan disimak. Selamat kemenangan. Ya, oke Pak. Oke, kita ke Bang James. Bang James. Ya, malam. Malam. Ya, saya kan tadi saya sempat mendengar pertanyaan dari Pak Cabe ya dengan Pak Ibnu Kalam. Oke. Saya cuma ingin memperjelas, mungkin tadi Pak Cabe itu kurang jelas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama kan ditanya mengenai masalah mat tobi'i. Ya, Ibu kan tadi mengatakan pernah jadi guru ngaji ya? Iya. Ya. Iya. Anu saja Bu, kalau misalkan mat tabi Ibu tidak tahu definisi mat itu apa? Saya udah lupa, Mas. Udah lupa. Ya. Mohon maaf. Udah lama banget, saya udah lama banget. Udah. Ya, mohon maaf Bu ya kalau seandainya dari perkataan Ibu yang sudah Ibu katakan lupa itu, saya jadi agak curiga sih, meskipun mungkin Ibu katakannya terserah Bapak mau curiga atau tidak. Cuma kecurigaan saya begini Bu, mat itu kan artinya bacaan panjang, dan menurut saya sangat mustahil definisi istilah yang sangat sederhana begitu Ya, Bang James. dilupakan oleh orang yang mengaku guru ngaji. Ya. Bang James. Ya. Ya, itu kan tadi sudah dijelaskan, itu sudah 15 tahun ya. Jadi Anda tidak usah membangun persepsi dengan pemikiran sendiri. Sudah 15 tahun, Ya. itu kalau orang lupa itu sudah wajar ya. Jadi Anda tidak usah mengulang-ulang hal itu. Begini Pak, begini. Saya analogikan saja begini. Kita sudah tidak lama ini, misalkan sudah 10 tahun, 20 tahun yang lalu kan. Kita pasti masih ingat nama SMP kita apa, SMA kita apa. Sama seperti itu Pak. Kalau Bapak tanya, coba Bapak tanya gini dah. Gini Pak, coba Bapak tanya ya ke saudara-saudara Bapak yang muslim atau yang apa ya, kira-kira bacaan mat itu, kalau ada orang yang misalkan lupa 15 tahun, setelah 15 tahun itu apakah dia lupa apa itu definisi mat? Saya rasa sangat mustahil. Bapak ya. James, kalau gini ya, saya kan itu kan masa lalu ya buat saya. Jadi yang saya pelajari yang baru. Kalau yang lama-lama buat apa sih saya ingat-ingat gitu? Kalau saya pikir tidak Bu, bukan begitu. Enggak, saya lupa. Udah lama banget. Saya kasih contoh saya tadi. Kalau Bapak nggak percaya ya sudah. Bang James, ya saya kasih waktu Anda untuk bicara yang lain ya. Kalau Anda mutar di situ aja, saya akan keluarkan Anda dari ini. Karena sudah dijelaskan sudah 15 tahun, tidak usah Anda bawa ke situ terus gitu loh.
Sedangkan ada orang yang baru 2 jam saja sudah bisa lupa. Jadi tergantung apa yang dibicarakan gitu loh. Sementara Ibu Iis ini, dia sudah meninggalkan dan dia punya iman sudah di Tuhan Yesus. Dan bagaimana caranya kepada Tuhan Yesus, itulah yang membuat dia bergulat terus dan mempelajari, menekuni, dan memperdalami tentang Tuhan Yesus. Jadi dia sudah pasti melupakan semua. Kalau dia masih ingat 1-2 bagian, itu sudah luar biasa. Dan tadi kan dia sebutkan sama Pak Cabe tadi yang bagian yang sudah meyakinkan bahwa dia adalah Islam gitu. Ya silakan pertanyaan yang lain. Kalau nggak ada pertanyaan yang lain, saya akan keluarkan Anda. Ya, mohon maaf ini Pak, maksudnya jangan gitulah. Kan saya tidak ada bermaksud menyinggung apa. Kan saya cuma bertanya. Ini pertanyaan kedua deh kalau begitu. Jawab. Tadi beliau sudah lupa, sudah 15 tahun. Anda jangan ngotot terus ke situ gitu loh. Iya, oke. Gitu loh. Oke, pertanyaan kedua Pak ya, pertanyaan kedua. Silakan. Berarti kan Bapak ini barusan ini bilang ke saya ini barusan sekali. Ibu ini sudah memperdalam atau mempelajari Alkitab begitu kan? Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan begini Bu. Saya mau tanya sendiri ini, maksudnya mohon maaf tanpa ada bantuan atau intervensi dari Bapak. Bagaimana cara Ibu menjelaskan konsep Trinitas? Aduh Pak, itu lagi Pak itu kan yang ditanyain sama Pak Cabe Pak. Tidak sama Pak Ibnu Kalam ya? Oh ya Pak Ibnu, itu kan udah tadi udah ditanya. Iya. Nggak ada. Saya kan meyakini. Iya, mohon maaf Bu, mohon maaf saya bicara dulu ya. Berarti Ibu yakini Yesus itu Bapa begitu ya? Ya itu satu kepribadian saja. Iya, berarti Yesus adalah Bapa karena kan banyak juga kan orang Kristen sekarang yang mengatakan Yesus itu bukan Bapa sampai menjadi perdebatan kan? Iya. Yang Ibu yakini yang Yesus adalah Bapa berarti? Ya, itu saja Pak. Ya, untuk yang lebih mengerti mungkin Pak Yusuf, Pak Pendeta Yusuf, gitu kan. Oke. Sekarang begini Bu. Kan ketika Yesus mau disalibkan, dia berkata itu sebelum dia mati, dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, saya tidak mau bahas kata Tuhanku di sini karena sudah sering sekali saya beradu argumen dengan Pak Yusuf supaya jangan membahas masalah yang seperti itu. Yang saya ingin katakan begini, kan Yesus mengatakan, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti siapa berbicara dengan siapa di situ? Kalau seandainya Yesus adalah Bapa, Bapa berbicara dengan siapa? Ya gimana ya? Yang saya ketahui itu, ya gimana Pak? Tolong jelaskan Pak. Saya kan orangnya nggak bisa ngomong. Takut salah penjelasan saya. Saya sudah berapa kali jelaskan sama Bang James ya. Anda nanti akan bisa mengerti kalau Anda terima Tuhan Yesus. Kalau Anda belum terima Tuhan Yesus, sampai kapanpun Anda tidak akan pahami ini. Apalagi dalam kapasitas Anda bertanya ini, hanya untuk mencari pembenaran terhadap apa yang Anda pikirkan. Itu tidak mungkin ketemu. Sampai berbusa-busa pun kita jelaskan, sampai berjam-jam pun, sampai 7 hari 7 malam pun tetap tidak akan nyambung dengan pikiran Anda. Kecuali pikiranmu mau mencari kebenaran. Sementara apa yang Anda tanyakan itu hanya dengan tujuan untuk membenarkan apa yang Anda pahami. Ini kan berbeda, tidak mungkin bisa ketemu. Ya. Oke. Ya, boleh Pak. Ya, saya maksudnya saya minta Bapak kan yang sudah di Jamaah Roh Kudus, coba jelaskan kepada saya dan kepada semua yang menonton channel ini, karena kan Bapak katakan Bapak sudah paham, coba. Maksudnya paham apa nih? Yang mau ditanyakan apa nih? Yang tadi saya tanyakan itu, siapa berbicara dengan siapa ketika Yesus yang Bapa itu sendiri? Saya sudah jelaskan bahwa
konteks Tuhan Yesus waktu dia turun menjadi manusia, itu sisi manusianya kan harus berfungsi. Jadi sebagai manusia dia harus berdoa kepada Bapa di surga karena sisi manusianya kan ada. Jadi dia dari dua sisi. Jadi dia menyatukan antara manusia dengan Tuhan itu sendiri. Bagaimana mempertemukan sisi manusia dengan Tuhan yang Maha Kudus itu. Jadi sisi manusianya harus berfungsi. Nah, kalau sisi manusianya berfungsi, ya dia harus berdoa. Dia harus berdoa karena sebagai manusia dia harus berdoa kepada Bapa, kepada Tuhan itu. Tapi kalau sisi Tuhannya, kenapa? Iya maaf Pak, sudah paham maksudnya Bapak. Tapi kan Yesus di dalam dunia itu menurut Bapak kan Bapak kan? Iya. Ya Bapak. Nah, sekarang Pak. Dalam kapasitas Bapak itu dari sisi pengajarannya. Kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Ya, itu tidak ada satu manusia pun yang bisa mengajar seperti itu, Bang James. Itu hanya Tuhan yang bisa mengajar seperti itu. Kalau kita manusia disinggung sedikit aja, orang muka asam sedikit aja kita sudah tersinggung. Dari pengajarannya tidak bisa dibantah kalau dia itu Tuhan. Jadi dia dari dua sisi. Kita tidak bisa hanya melihat dari sisi manusianya, terus kemudian kita tidak lihat sisi Tuhannya. Karena dia memperdamaikan antara Tuhan dan manusia. Makanya dua sisi itu harus ada, harus lengkap. Gitu. Oke? Begini. Berarti apa yang salah? Maksudnya apa yang salah dalam pemikiran saya ini, Pak? Ya. Ketika Yesus kan pribadi Bapa kan? Bapa itu sendiri kan? Nah, dia mati di kayu salib kan? Iya, betul. Nah, sebelum mati dia berbicara kan? Nah, dia berbicara kepada siapa berarti? Iya kan tadi saya sudah bilang bahwa dia Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, kita harus memandang dari dua sisi. Kita tidak bisa. Saya tidak tanya masalah memandang dari dua sisi. Saya tidak menanyakan masalah dia memandang dari dua sisi, satu sisi, tiga sisi, tidak. Yang saya tanyakan, dia berbicara dengan siapa, itu saja. Simpel. Bapak berbicara dengan siapa? Saya sudah bilang, dia berbicara kepada Bapak itu sendiri. Bapak berbicara dengan Bapak, begitu? Loh, kamu dari tadi dijelaskan, dia sebagai manusia itu harus berfungsi. Harus berfungsi sebagai manusia. Jadi dia berdoa itu harus tertuju kepada Bapa. Tidak mungkin manusia berdoa kepada manusia gitu loh. Oke, makanya Pak, gini sekali nyambung dengan pikiran orang yang hanya mencari pembenaran terhadap apa yang Anda pahami. Kalau Anda mau buka hati mencari kebenaran, Anda akan ketemukan Tuhan. Tapi kalau Anda hanya mencoba mencari pembenaran terhadap apa yang Anda pahami, Anda yakini, sampai lebaran kuda pun itu tidak akan ketemu, gitu. Oke, begini Pak. Begini. Kan lagi? Dari tadi setiap kita diskusi ini selalu tidak ada titik temunya begitu. Iya, bukan tidak ada titik temunya, karena pikiran Anda tertutup. Ini deh, coba ini pertanyaan. Gitu loh. Kalau saya bicara dengan orang gini saya kasih tahu ya. Kalau saya bicara dengan orang yang pikirannya terbuka dan mau mencari kebenaran, saya jelaskan sedikit aja mereka udah nyambung. Tapi karena Anda punya pikiran tertutup, Anda hanya membuka pikiran, hanya membuka apa yang Anda pahami, hanya membuka pikiran terhadap apa yang Anda benarkan di dalam pikiranmu, maka itu menjadi tertutup terus, tidak akan ketemu. Sampai kapanpun tidak akan ketemu gitu. Oke, kayak gini Pak. Ini deh, yang terakhir Pak, ini deh. Oke, saya bermurah hati kasih kesempatan lagi sekali. Ya, daripada kita berdebat begini kan, ya. Satu lagi, kan ketika Yesus mati kan, sebelum
dia mati itu muridnya meminta tanda pada dia, yaitu tanda apa? Tanda Yunus, kan? Yesus katakan tidak. Tertulis di mana? Yang jelas saya maksudnya kalau saya mau cari lagi pasal berapa ayat berapa nanti memakan waktu. Yang jelas dia katakan, saya rasa ini pun sudah diketahui oleh kebanyakan kawan-kawan di Kristen. Makanya saya tanyakan. Yang dikatakan Yesus kan begini, tidak ada satupun tanda yang kuberikan melainkan tanda Yunus, kan? Iya. Ya. Terus? Sebagaimana Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, maka anak manusia berada 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Yesus kan Yunus di situ hidup, kan? Kan dia memberikan tanda ini, memberikan dia harus seperti tanda Yunus. Ya, terus? Nah, Yunus hidup atau tidak ketika dimakan ikan paus? Ya, Yunus kan hidup. Makanya dia berarti bisa Yesus dari ikan. Ya, berarti Yesus kok mati? Kan dia harus sama kayak Yunus. Iya. Tuhan Yesus kan juga hidup, makanya dia keluar dari kuburan. Tidak, sebelum itu kan dia mati, Pak. Saya tidak tanya pas bangkit dari kuburan, berarti dia tidak pernah mati dong menurut Bapak. Dia mati di dalam kapasitas menebus dosa. Tetapi di dalam kapasitas kuasa bahwa dia ilahi, dia tidak berdosa, dia suci, dia mengalahkan setan, dia mengalahkan maut, makanya dia bangkit. Dia keluar dari kuburan. Sama kan dengan Yunus, kan? Yunus keluar dari perut ikan, Tuhan Yesus keluar dari lubang kubur. Yang menjadi masalah, semua manusia, semua nabi, itu tidak bangkit-bangkit. Nah, bagaimana bisa jadi penyelamat kalau tidak bangkit-bangkit? Bagaimana, Pak? Bagaimana manusia yang tidak bangkit, yang mengatakan nabi besar, tidak bangkit, kok bisa jadi penyelamat? Itu yang Anda harus renungkan. Begini, Pak. Itu pun kan berbeda kalau seandainya misalkan, tapi janganlah kita fokus itu, kan pertanyaan saya belum selesai. Kan? Yunus kan 3 hari 3 malam tadi, kan? Dia hidup. Dia hidup. Dikatakan Yesus, dia harus hidup juga, tidak mati. Kan dia sebagai manusia ini, Yunus juga manusia, sama-sama sebagai manusia. Analoginya harus tepat dong. Ya kan sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana? Iya, maksudnya menurut Bapak sebagai manusia dia mati, sebagai Tuhan dia tidak, begitu? Itu kan Yunus di perut ikan 3 hari. Dia tidak mati. Makanya dia bisa keluar lagi. Kalau Tuhan Yesus mengatakan dia di perut bumi 3 hari, memang dia mengalami kematian di atas kayu salib. Berarti beda dong. Berarti dia tidak memenuhi nubuatan Yunus dong. Beda, itu kan pikiran Anda. Kan dibilang Tuhan Yesus ini jelas, coba Anda perhatiin baik-baik ya. Saya kasih tahu. Tuhan Yesus berkata, sama dengan Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam, anak manusia juga akan ada di rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Di situ Tuhan Yesus tidak bicara tentang kematian. Tuhan Yesus hanya bicara, itu tandanya sama. Ada di perut ikan 3 hari 3 malam, anak manusia akan ada di rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Tuhan Yesus kan tidak bicara tentang kematian di situ. Iya, tapi kan tanda, Pak. Dia katakan tanda. Dia itu katakan kan tanda. Tanda itu gini, kalau Nabi diberikan, ya, silakan. Ya, tanda itu Yunus ada di perut ikan 3 hari, Tuhan Yesus ada di rahim bumi 3 hari. Itu kan sudah cukup kan tandanya, kan? Jadi Anda jangan bawa mutar-mutar lagi bicara tentang kematian. Kalau bicara tentang kematian, konteksnya berbeda. Begini. Kan Yunus Nabi kan, Pak? Nabi kan di pemahaman Kristen, kan? Yunus Nabi. Bukan. Itu kan Islam. Menurut Kristen, Yunus itu bukan Nabi. Oh, berarti tanda yang diberikan, berarti tanda itu bukan mukjizat, begitu?
Apakah kenapa dia bisa dibilang tanda begitu? Anda ini muter-muter terlalu jauh. Coba Anda jawab dulu satu, saya punya pertanyaan ya. Jangan Anda terus yang bertanya. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu kan berkata kami. Kami itu menunjukkan berapa pribadi? Satu. Hah? Satu. Sudah pernah belajar bahasa Indonesia? Coba lihat dulu kamus bahasa Indonesia. Oh iya. Maaf Pak, ini Quran bukan kayak diterjemahkan seperti kamus. Dilihat kami baru langsung kalau tidak diterjemahkan seperti kamus, bagaimana orang bisa mengerti apa artinya? Kalau tidak ada harus kamus, dipakaikan baca tafsir lah, harus baca tafsir. Makanya para ulama di seluruh dunia itu sudah menjelaskan makna kata kami di dalam Al-Quran. Kami itu royal plural. Ya. Waktu Anda sudah cukup, bermaksud, karena sudah cukup panjang. Baik, Iwan Villa, saya dari tadi ketawa. Mohon maaf ya, itu suara yang ada backsound ketawa itu saya. Jadi video ini sebelumnya saya rekam dulu sama pakai handphone, tapi sambil rekam karena lucu ya, saya ketawa-ketawa gitu, nggak bisa saya tahan. Saking saya tahan, ketawa saya semakin gede rasanya gitu. Makanya itu bunyinya kayak gitu ya. Jadi Iwan Villa, apa yang mau saya reaction tadi ya? Jadi lupa saya. Oh iya. Jadi pertanyaan pertama itu kan dilontarkan kepada si Murtadin ya, yang ngaku-ngaku Murtadin. Itu pertanyaan yang sangat simpel ya. Yaitu masalah mat tabi'i, Iwan Villa. Dan dia dulunya ngaku guru ngaji. Masa guru ngaji sama mat aja lupa ya kan? Saya aja SD dulu kalau pelajaran 1+1 masih ingat saya. Nah, mat itu di dalam Islam seperti itu. Iya kan? Nggak akan lupa itu kalau benar-benar dia ini guru ngaji. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, karena mereka nggak mau bahas ini, si Yusuf ini, lanjut pertanyaan berikutnya. Ya udah, ditanyakan ya kan masalah ketuhanan, konsep ketuhanan. Ternyata Murtadinya pun nggak bisa jawab. Ditanya Islam, nggak bisa jawab, ya kan? Ditanya kitabnya, dia pun nggak bisa jawab. Mungkin pendeta Yusuf yang bisa jawab katanya. Jadi acaranya diberubah, ya kan? Acaranya Murtadin, narasumbernya adalah Yusuf Manubulu. Kirain bisa jawab, ternyata ya kan? Yusuf pun kebingungan. Dan paling fatalnya tadi Iwan Villa adalah ketika dia mengatakan bahwa Yunus itu tidak nabi, bukan nabi. Nah, nanti di video selanjutnya setelah ini Iwan Villa. Setelah ini saya akan tunjukkan betapa blundernya orang ini ya. Dia mengatakan Yunus bukan nabi, Iwan Villa. Nah, setelah ini akan saya buktikan ya di dalam Alkitab itu ternyata Yunus itu adalah nabi. Dan lagi-lagi setelah ini penelponnya juga Bang James ya. Setelah ini demikian Iwan Villa karena saya nggak tahan tawa ya. Demikian, semoga bermanfaat. Ambil yang baiknya, buang jauh-jauh yang tidak baik. Karena yang baik dan benar itu pasti datang dari Allah dan Rasul. Dan yang salah itu datang dari manusia itu sendiri. Maka, saudara-saudara sekalian, siapapun Anda yang menonton video ini, coba buka cara berpikir Anda. Buka telinga kita, ya, pikirkan baik-baik diskusi orang ini. Mana yang menurut Anda masuk akal. Mudah-mudahan hati Anda akan melunak. Demikian, fa'tabiru ya ulul absar. La'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.